Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya kawan-kawan ya, slide-nya. Ya, alhamdulillah Ratna malam ini mau bincang sedikit lah, bincang tentang emas ya. Tapi memang bahasnya di sini yang mau saya bahas, uangkah mata uang kita? Bener nggak sih gitu ya, uang yang selama ini kita pegang itu benar-benar mata uang? Inilah fenomena yang sering kita rasakan. Coba teman-teman benar pernah nggak nih merasain nggak nih? Pertama itu gaji naik, kedua gaji naik itu tapi tidak pernah cukup gitu loh. Misalkan setiap tahun ada kenaikan gaji, tapi kok merasa tidak cukup, terus kurang kayak gitu ya. Terus yang kedua, asetnya berkurang. Jadi saat menabung di bank itu kok malah kayaknya berkurang nih, harusnya kan sekian tapi kok kepotong sama ininya kok cuma jadi sekian. Nah, itu karena kepotong dengan administrasi dan sebagainya. Apalagi kalau ke bank, kalau banknya swasta biasanya kan ada yang namanya bunga, padahal kita tahu kan bunga nggak baik, istilahnya udah dilarang itu, dan mati dalam Islam nggak boleh kita kena bunga, kita nggak boleh ngambil bunga bank kayak gitu ya. Terus yang ketiga, impiannya sudah terwujud karena harga impian Anda semakin mahal. Kita udah nabung nih, udah banyak nabung di bank gitu ya, pinginnya nanti misalkan 3 tahun lagi atau 5 tahun pingin banget beli rumah kayak gitu, pengen beli rumah atau pengen beli motor, tapi kok iya, halo selamat Bunda Rini. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda Rini, Mama Rini. Iya, makasih kawan-kawan, Bunda Ida juga. Tadi kelihatan kan ya slide-nya kawan-kawan? Kelihatan ya slide-nya ya. Oke, lanjut ya. Ini ya. Lanjut lagi. Ratna set. Oke. Nah, asetnya berkurang. Aku tadi kan sempat sampai ke nomor 3 ya. Impian sudah terwujud. Terus itu karena harga impian kita semakin maju tadi, kita nabung tapi belum iya. Iya. Oke. Oke, lanjut ya.
impian sulit terwujud tadi karena kan udah nabung lama tapi nggak terwujud karena kena inflasi tadi, karena kena inflasi toh. Karena kan kita misalkan kita mau bikin kita udah merencanakan nih kebutuhan untuk beli rumah katakanlah 500 juta atau sekarang, ternyata waktu nanti 5 tahun ke depan itu harganya udah 1 M, jadi kita nggak bisa mencapai yang apa yang kita beli itu. Terus yang keempat, perilaku sangat konsumtif. Nah ini baru harus sulit menabung, padahal kalau kita ingin, karena kan kita harus dulu menabung itu, kita harus sisihkan dulu kan sisanya, jadi boros. Terus kelima, bingung nih merencanakan masa depan. Bingung dalam masa depan banyak juga yang terjadi, jadi kadang-kadang belum dia tanpa ada rencana, jadi dia sudah gitu ambil mengalir gitu kan. Nah ini solusi keuangan cerdas itu bentuknya seperti ini kawan-kawan. Jadi kita kalau kita menerima gaji ataupun kita mempunyai income pendapatan itu kan 1% kita dapat misalkan katakan 5 juta, 60%-nya itu ya tiap bulannya tuh segitu, 60%-nya kita untuk kebutuhan sehari-hari, baru kita sisihkan 10% untuk ispa, 10% untuk apa namanya kebutuhan darurat, 10% untuk lifestyle, 10% untuk lain-lain ya. Terus nah, data statistik Bank di Indonesia itu inflasi itu 5-8% per tahun. Kita bisa lihat di grafik ya kawan-kawan, jadi bahwa inflasi itu sangat menerus nilai rupiah kita atau nilai tabungan kita menjadi. Nah, sejarah inflasi inflasi sendiri merupakan satu proses meningkatnya harga secara umum dan terus menerus. Dalam sejarahnya emas dan perak akan digunakan seluruh dunia sebagai uang utamanya dalam bentuk koin sejak Mesir kuno hingga perlahan digantikan oleh kertas dalam 200-300 tahun terakhir termasuk di Nusantara. Jadi dulu emang sebelum apa namanya rupiah itu memang kita menggunakan sistem barter, tapi saat ini dulu emas juga dipakai untuk uang mata uang, tapi dengan rupiah yang digunakan untuk Indonesia untuk emas dan perak. Jadi emas dan perak menolak peraturan Allah dalam hal akal. Namun ketika manusia mengubahnya, maka itulah awal kehancuran. Jika kita nyata dunia seperti ini, jadi kita harus perlu tahu tentang keadaan ekonomi dan sebagainya. Makanya akan benar-benar ada di dunia. Dulu setiap uang kertas yang dicetak harus mempunyai seperti emas, tapi sekarang kan tidak ya. Jadi kita sendiri harus bisa pinter nih. Tahun 1991 aja AS cetak uang sebanyak-banyaknya tanpa ada catat emas. Terus dari sinilah awal jadinya inflasi, sebab jumlah emas di bumi ini tetap, namun jumlah uang yang dicetak dan beredar semakin banyak. Emas dan uang kertas amat sangat tidak balance jumlahnya. Nah, uang mata uang kah gitu ya, uang kah mata uang kita gitu ya. Padahal ada 3 syarat uang. 1, medium of exchange atau sebagai alat tukar. Kedua, unit of account, satuan hitung untuk penakar harga. Ketiga, store of value atau penyimpan nilai kekayaan. Nah, 3 syarat uang itu ada alat tukar. Nah, jadi dia harus punya rupiah adalah alat tukar yang sah di Indonesia. Terus alat takar. Kedua sebagai unit of account. Contohnya nih harga nasi uduk hari ini dari 25 tahun yang lalu 150 rupiah, sekarang udah 5.000. Terus alat uang itu juga sebagai alat simpan. Kita sebagai store of value atau penyimpan nilai kekayaan. Sebab ambil contoh nilai 1 juta rupiah 30 tahun lalu tidak sama lagi dengan daya belinya hari ini, tidak sama kan gitu. Jadi kita juga harus
benar-benar pilih-pilih kalau kita mau menyusul. Jadi uang kertas itu hanyalah sembuh kawan-kawan. Contohnya ini, Bapak A punya 2 orang anak, dia mempunyai uang 100.000. Kalau uang kertas tersebut disobek menjadi 2, apakah anaknya mau menerimanya? Akan jadi apa jika uang kertas tidak sobek? Nah, dia gitu kan. Nah, makanya jawabnya tidak. Uang kertas sobek maka masing-masing tidak laku lagi. Jadi dia tidak akan dapat uang itu tadi. Tapi jika yang Bapak B ini punya 2 orang anak, beliau mempunyai 100 gram emas. Kemudian beliau mematahkan emasnya tersebut menjadi 2 sama besar. Nah, maukah anak-anaknya menerimanya? Ya pasti mau. Karena apa? Karena emas itu bisa, kalau 100 gram bisa nanti ditukar dengan 50, 50, 50 dan 50 gram. Kan jadi anak-anak sama masing-masing mempunyai 50 gram kan gitu. Uang kertas itu hanyalah mata uang, sedangkan uang jadi adalah emas. Emas yang pertumbuhannya per tahunnya 15 sampai 14 per tahun akan mengalahkan cara setelah inflasi pertumbuhannya 5 sampai 8% per tahun. Nah, tahunlah emas, maka kamu akan mampu menghalau pencurian terang-terangan dan berkelanjutan. Itu namanya inflasi. Kenapa sih gitu ya, di sini pembahasnya emas, kenapa harus memakai emas wakul gitu ya, kenapa harus emas wakul? Kenapa harus emas wakul gitu ya? Makasih Bunda Risma, makasih Bunda Halimah datang ya, berikan Temanggung juga, terima kasih. Iya, jelas ya Bunda, slide-nya ya. Oke, lanjut ya. Oke, mengapa sih kita harus mengeluarkan yang kita maknai tentang di sini ya, karena alkohol di sini tersedia dari gramasi terkecil dari 0,1 gram, jadi Anda bisa mendapatkan emas dengan hanya 100 ribuan saja, mudah dijangkau, dan Anda bisa mendapatkan alkohol. Oke, MOK seluruh tersebar di seluruh Indonesia, ada ribuan AOG dan MOK gitu ya, jadi harganya sama semua. Enaknya di situ gitu. Jadi kita bisa saling bantu, misalkan ada konsumen kita ataupun yang di daerah sana, kita alihkan, kita bantu, kita hubungkan ke agen atau member yang di daerah terdekat ini, kita ada, tolong udah dibantu gitu. Sama juga misalkan ada member yang terdekat dengan di apa yang daerah dekat dengan AOG atau cabang seperti itu. Terus ketiga, emas dunia akhirat, setiap kepingannya itu mengandung nilai wakaf gitu. Jadi setiap keping kita jual belikan itu mengandung nilai wakaf, mempunyai visi besar mengembalikan kejayaan dengan emas. Terus harganya transparan dengan tadi ya kayak pantas. Jadi adanya persis harian, setiap hari open atau istilahnya harga itu jam 10 gitu ya, update-nya jam 10. Jadi beli di agen ataupun member dimanapun itu sama harganya. Bebek pun tuh terjamin, alhamdulillah saudara punya bantu sekali itu. Bebek cepat sekali, sampai kadang kemarin itu sampai target itu yang mau bebek tuh cepat sekali gitu ya, sampai target lihat barangnya belum dikirim gitu kok sudah ditransfer uangnya. Ada juga main cepat 5 gram 5 aja udah tadinya jumlah udah langsung udah laku semua, pada mau gitu, udah langsung cepat gitu ya. Kalau bebek apalagi cepat, harga atau jarak antara harga beli dan harga jualnya itu cuma sedikit, 3, berapa persen gitu.
terus tukar emas, jadi kita bisa mudah gitu tanpa biaya. Misalkan kawan-kawan 0,1 sampai 10 keping ditukar 1 gram, atau intinya yang setara mau tukar 2 gram gitu, itu langsung aja ditukar, nggak kena biaya lagi gitu. Terus bisa menikmati keuntungan emas tanpa harus menunggu tahunan gitu. Apa itu ya, kita bisa siar bareng-bareng. Terus kita bisa menikmati itu tadi loh, mengharus emas dan tanpa harus kehilangan apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, kayak wanggul tuh kayak apa? Seperti ini kawan-kawan. Jadi kayak inilah, kita sudah seperti paketnya ada di belakang emas kita. Kita alhamdulillah untuk perusahaan PT Emas Optimasi Abadi sudah terpenuhi SNI. Dia 24K 99,97%. Sedangkan untuk produknya sendiri alhamdulillah sudah ISO, jadi udah kualitasnya udah bagus sekali untuk Ewagol. Jadi beli emas tuh bisa di mana aja kawan-kawan, tapi beli emas yang manfaatnya dunia cuma Ewagol ya. Karena kami Audi dan Nok adalah abadilnya Allah, Allah yang mengemban amanah untuk menciarkan emas dan mengembalikan kepingan-kepingan emas ini ke kantong umat. Waktu terbaik menabung emas adalah 10 tahun lalu, dan waktu terbaik kedua adalah hari ini. Jadi misal pun hari ini naik atau turun, besok juga naik atau mungkin turun, atau naik turun naik turun atau turun naik, nggak masalah, kita tambah terus gitu tabungan kita atau emas kita, tambah lagi sedikit gitu ya. Oke, nah itu dulu, itu apa, bayu first, tabunglah pertama, yuk sudah nabung gitu simpanlah. Terus apa yang pertama, Ewagol dan yang utama. Yuk kita sama-sama siap bareng-bareng dengan kita menanamkan ekonomi keuangan kawan-kawan. Alhamdulillah. Iya. Ada kayak ingin ditanyakan kawan-kawan? Adakah yang ingin ditanyakan? Mbak Irma, halo. Adakah mau yang ditanyakan kawan-kawan? Buat aku mau tanya nih. Sudah berapa keping nih yang dipunya? Alhamdulillah jelas ya. Oke. Boleh deh di kolom chat berapa sudah mulai nabung belum nih, sebelah sudah beli emasnya belum nih? Ada yang udah? Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya intinya kita harus nabung terus ya bunda-bunda semua, jangan sampai deh gitu ya. Pasti kan sama kayak kalau yang saya rasakan ya, rasakan ini itu berat gitu kalau misalkan mau lepas emas ya gitu. Dalam arti kalau kita pengen sesuatu mimi, sebentar deh. Oh ya, maaf. Jadi ngelepas mata masuknya gini, kalau kita punya uang terus kita pengen sesuatu tuh mesti mikirnya tuh sekarang tuh lebih mendingan dibeli emas dulu deh gitu. Teman-teman iya enggak? Apa sayang? Iya.
Alhamdulillah, iya. Oh, itu kawan-kawan. Jadi kita kalau di Wagul itu bukan banyak omset ya, tapi kita ya banyaknya wakaf. Mau seberapa sih wakaf yang akan kita sumbangsihkan gitu ya untuk umat gitu kan, kita bantu gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak kawan-kawan? Iya, nabung dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Betul sekali. Iya, iya Bunda. Bunda Ida. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Betul sekali. Alhamdulillah Bunda. Selama ini memang awal-awal dulu waktu jadi agen juga sedikit-sedikit gitu ya. Alhamdulillah sekarang bisa punya 3 berangkas. Punya 3 berangkas, alhamdulillah. Jadi senang lagi kalau kita ngasih ke orang ya gitu. Misalkan kita bukan ke orang tapi kita ngasihin, misalkan ada yang lahiran atau mungkin itu kita bisa ngasih Wagul gitu. Oh, Bunda Urifa baru gabung ya, makasih. Maaf ya Bunda, makasih banget nih. Ayo Bunda Nur, makasih banyak ya. Sharing-sharing aja yuk Bunda. Alhamdulillah tadi Ratna udah ngasih info tentang benerkah uang kita apakah uang beneran uangkah uang kita gitu ya. Ya sharing Bunda, pengalaman mungkin. Rema hadir, Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih Bunda. Iya. Makasih waktunya nih diluangin malam-malam Senin. Ya. Ya Alhamdulillah untuk Wagul ini yang sangat bermanfaat sangat sekali ya buat kita semua. Kita benar-benar siarkan bareng-bareng karena masih banyak nih lingkungan kanan kiri kita yang harus perlu kita bantu ya, meskipun memang kita harus pelan-pelan ya, karena masih banyak juga yang istilahnya masih mas gitu, masih merasa mahal lah, masih dalam arti tanda kutip gitu. Karena itu pengalaman saya sendiri di lingkungan sini itu masih harus pendekatan hati banget gitu, dalam arti kita harus hati banget kalau untuk kita mau edukasinya gitu. Kalau di teman kawan-kawan gimana? Adakah pertanyaan? Mungkin kalau alhamdulillah kalau semuanya sudah paham, ini itu dulu kali ya untuk sharing malam ini ya, bincang mas ini ya. Ini maaf ya terganggu. Bunda Rini, Mama Rini,
Alhamdulillah. Makasih. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya. Iya. Sudah Bunda baru punya 5 gram, Masya Allah, alhamdulillah 5 gram itu udah besar lah Bunda. Amin. Bisa nanti itu berapa puluh kalinya, amin 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 ya Allah.